Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 151. Bagaimana menurutmu? Daniel mencubit dagunya dan mengangkat wajahnya, membiarkannya melihat tatapan matanya yang dingin. Tidak ada yang berani memberikan barangku kepada orang lain, kamu yang pertama. Tidak, aku. Tracy baru mengerti, tapi dia tidak tahu harus mulai menjelaskan dari mana. Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Daniel mengejeknya dengan senyum dingin, jadi, bagaimana kamu menjelaskannya kepadaku? Maaf, Tracy menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Sebenarnya, aku harus memberikan kompensasi pada orang lain, tapi biaya kompensasinya sejumlah 200 miliar. Bahkan jika aku menjual diriku, juga tidak dapat menggantinya. Baik, lakukan seperti yang sudah kamu katakan. Daniel memotong perkataannya, berbalik badan dan kembali ke kursi. Dia mengambil kertas dan pena kemudian menulis sesuatu. Tracy bingung, apa yang kamu lakukan? Seperti yang kamu katakan, menjualmu untuk melunasi utang. Daniel dengan cepat menyusun perjanjian pembayaran utang dan menyerahkannya kepadanya, tanda tangani, dan berikan sidik jarimu. Tracy mengambilnya dan seketika tercengang. Perjanjian pelunasan utang, Tracy berutang kepada Daniel 200 miliar, dikurangi bonus 4 miliar, total utang sebesar 196 miliar, dan secara sukarela menjual dirinya kepada Daniel. Mulai saat ini, Tracy harus mematuhi perintah Daniel, selalu siap siaga setiap saat. Lunasi 196 miliarku, atau berikan kalung rubiku sekarang, atau kamu tanda tangani surat perjanjian ini, kamu pilih sendiri. Daniel menunjuk-nunjuk surat perjanjian itu dengan ujung pena, seperti seorang hakim yang sedang mengumumkan nasibnya. Tracy tiba-tiba merasakan guntur yang menggelegar, langit berputar dan dia hampir pingsan. Bagaimana dia bisa lupa bahwa iblis memakan daging, juga tulangnya? Beraninya dia mengusiknya. Bukankah ini namanya cari mati? Kesabaran Daniel hilang sedikit demi sedikit. Di dalam benak Tracy muncul solusi yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat dia memilih pilihan yang paling sederhana. Kalung itu kamu yang memberikannya kepadaku, banyak saksinya. Oleh sebab itu, kalung itu sudah menjadi milikku, terserah aku mau aku apakan, atas dasar apa kamu memintaku membayar uang kompensasi. Bahkan jika kamu membawanya melalui proses hukum, kamu tidak akan menang. Bagus. Daniel mengangkat sudut bibirnya, kamu membicarakan hukum denganku. Memang begitu kan? Tracy berpura-pura tenang. Aku memang memberikannya kepadamu, tapi kamu mengembalikannya kepadaku lagi. Daniel mengatakan kata-kata yang masuk akal, karena kamu sudah mengembalikannya kepadaku, itu berarti bukan milikmu lagi. Aku membuang kalung itu urusanku, tapi kamu memungutnya kembali, dan tanpa seizinku kamu memberikannya kepada orang lain. Setelah selesai bicara, dia langsung menelepon Ryan, panggil pengacara Joey ke sini. Baik. Tunggu sebentar. Tracy panik seketika, Presdir Daniel, mari kita bicarakan baik-baik. Bukankah kamu tadi penuh percaya diri? Presdir Daniel mengangkat alisnya. Aku tidak mengerti. Kaki Tracy terasa lemas, dan dia ingin menangis. Kamu membuang kalung seharga 2 miliar, itu berarti kamu tidak peduli sama sekali. Kenapa aku harus menggantinya? Aku bisa memberikan kamu kalung seharga 2 miliar, dan aku juga bisa membuangnya sesuka hatiku. Tapi aku tidak mengizinkan kalung itu dipakai oleh wanita lain, itu sama saja seperti penghinaan bagiku. Daniel memperingatkan dengan sungguh-sungguh, kamu harus membayar atas tindakan bodohmu itu. Tracy tidak bisa berkata-kata, dia tidak seharusnya meremehkannya. Terlebih lagi, ia tidak seharusnya mempercayai Alice. Wanita bodoh itu malah mengenakan kalung rubi untuk pamer, hal itu tidak hanya melukai Daniel, tapi juga melukai dirinya sendiri. Aku tidak punya waktu banyak. Daniel melihat jam tangan, jika kamu tidak menandatanganinya, aku akan menyerahkannya kepada pengacara. Tracy bingung dan berpikir sejenak, lalu dia berkata dengan ragu, beri aku sedikit waktu, aku akan mengembalikan kalung itu, oke, aku berikan satu kesempatan lagi. Daniel dengan santai mengangguk. Bab 152. 7 hari. Tracy bertanya dengan ragu. Daniel tidak bicara sedikit pun, dia hanya memainkan alisnya. 3 hari.
Tracy segera menguranginya, jika dalam waktu 3 hari aku tidak bisa mengembalikan kalung itu, maka aku akan menandatangani perjanjian itu. Kamu sendiri yang mengatakannya ya, aku tidak memaksamu. Daniel bersandar di kursi dengan anggun, dengan ekspresi murah hati di wajahnya dia berkata, 3 hari lagi, di waktu yang sama, aku menunggumu di sini. Aku mengerti. Tracy tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari gedung, sekarang sudah pukul 7.40 malam dan semua rekannya sudah pulang kerja. Dia memanggil taksi dan pergi. Saat di dalam mobil, muncul sebuah keinginan untuk menangis, dia tidak mengerti kenapa semua orang terus memaksanya. Alice, Beatrice, Daniel, mereka semua membenciku. Dia hanya ingin melewati hari dengan damai, tapi kenapa semua orang tidak membiarkannya? Mau kemana? Tanya supir taksi. Tracy termenung sejenak, dan berkata, bar downtown. Setelah memikirkannya dengan saksama, Tracy memutuskan untuk pergi menceritakan hal-hal ini kepada gigolo pelunas hutang, berdiskusi dengannya dan menghadapinya bersama. Sebenarnya alasan mengapa Daniel memaksanya seperti ini, itu karena dia menyukainya dan ingin memilikinya. Asalkan dia mengaku kepadanya, membawa pacarnya menemuinya, dan menjelaskan situasi dirinya dengan jelas, Daniel pasti akan memaafkannya. Ketika itu, Tracy akan memikirkan cara untuk mengembalikan kalung ruby itu kepadanya, dan semuanya akan terselesaikan. Memikirkan hal itu, Tracy mengirim pesan kepada gigolo pelunas hutang, aku akan segera sampai di bar, kamu sudah sampai. Pihak lain tidak membalasnya. Tracy menyadarinya, dulu dia masih memiliki catatan obrolan pesan teks dengan gigolo pelunas hutang, dan dia biasanya menjawab di sana. Meskipun nomor di kontak sudah dihapus, tapi catatan pesan teksnya tidak dihapus. Jadi dia mengirim pesan ke nomor lamanya itu. Setelah berpikir bahwa nomor sebelumnya telah dinonaktifkan, dia mengirim pesan teks yang sama ke nomor barunya, gigolo pelunas hutang 2. Tak lama, gigolo pelunas hutang 2 memanggil, sayang, aku dalam perjalanan ke bar, kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Tidak usah, aku sudah di dalam taksi. Jawab Tracy. Gigolo, setelah pertunjukan malam ini, aku ingin berbicara denganmu. Baiklah. Billy sangat senang, asalkan mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama, hubungan mereka pasti akan mengalami kemajuan. Sudah dulu ya, sampai bertemu di bar. Sampai bertemu di bar. Setelah menutup telepon, Billy menelpon dan memerintahkan. Pesankan aku 999 tangkai bunga mawar dan antarkan ke bar downtown. Bawakan aku cincin berlian 10 karatku. Di dalam Rolls Royce limousine. Daniel menerima pesan Tracy, dan merasa bingung. Sebelumnya, dia dengan tegas ingin putus dengannya, dan mengembalikan uang kepadanya. Selama ini dia tidak pernah menghubunginya lagi, tapi kenapa tiba-tiba dia mengirimkan pesan seperti itu? Pesan singkat ini, bukan seperti pesan percobaan, juga bukan seperti pesan permintaan, sebaliknya seperti dalam sebuah kondisi di mana setiap hari selalu berhubungan seperti dulu. Tapi dia sudah lama tidak pergi ke bar Kaisar. Kenapa dia tiba-tiba mengajaknya ke bar? Dan juga nada dari pesan itu, seakan mereka terus berhubungan satu sama lain. Memikirkan hal ini, Daniel memberikan perintah kepada Ryan, lekas periksa, apakah Tracy pergi ke bar Kaisar. Baik. Ryan segera memeriksanya, dan segera melapor. Presdir Daniel, orang bar bilang Nona Tracy sudah lama tidak datang ke sana. Departemen Keamanan melihatnya naik taksi dan pergi ke arah barat daya. Berdasarkan nomor plat taksi, Departemen Perhubungan menemukan rutenya, dan rutenya menuju ke bar downtown. Nona Tracy baru saja turun di pintu belakang bar downtown. Kenapa dia pergi ke sana? Daniel mengerutkan keningnya, dan perintahkan orang untuk membawa Aston Martinku kemari, dan bawakan 1 set pakaian waktu itu. Kemarin malam Tuan Billy menabrak Aston Martin, pagi ini baru dibawa untuk diperbaiki, pakaian Anda ada di mobil lainnya, haruskan aku membawanya kemari. Rusak. Daniel menyipitkan matanya dengan tatapan penuh dendam. Bab 153. Tracy masuk ke bar mengenakan topeng, tampil di atas panggung, dan memenangkan kembali pertunjukan malam ini. Tamu di bawah panggung tidak berhenti menyorakinya, semua tamu bersorak untuknya.
Setelah pertunjukan selesai, Tracy memperoleh banyak hal. Dia baru berada di sana 3 hari, tapi dia telah menggandakan omset di bar itu beberapa kali lipat. Denny memutuskan menaikkan biaya pertunjukan Tracy dari 5.600.000 menjadi 6 juta mulai hari ini. Tracy sangat senang, tapi uang ini dibandingkan dengan 2 miliar masih tidak sebanding. Saat istirahat 10 menit, Tracy turun dari panggung untuk minum air, melihat ke sudut ruangan, dan menyadari pria itu belum datang. Dia tidak bisa menahan rasa kecewanya. Tuan Billy sebentar lagi juga sampai. Denny seperti membaca pikirannya, dia pasti akan datang di pertunjukan kedua nanti. Aku tidak menunggunya. Tracy menyangkalnya. Hahaha, tidak perlu menyembunyikannya di depanku. Denny tertawa sambil bertanya, ngomong-ngomong kemarin kamu lupa membawa tasmu, aku menaruhnya di lemari kasir, saat pulang nanti, jangan lupa untuk mengambilnya. Jika Kak Denny tidak bilang, aku pasti sudah lupa, terima kasih. Setelah menyampaikan ucapan terima kasih, Tracy melanjutkan pertunjukannya. Pada saat ini, seseorang membawa 999 mawar ke atas panggung dan memberikannya kepadanya. Segera, seseorang di bawah panggung membunyikan bel, dan Denny memberikan pengumuman, malam ini, Tuan Billy yang akan membayar semua tagihan, jadi semuanya ayo minum sepuasnya. Tuan Billy, luar biasa. Para tamu berdiri dan bersorak sambil bertepuk tangan, dan suasana kembali meriah. Tracy menoleh dan melihat Billy dari luar masuk ke dalam, berpakaian sangat modis, terlihat muda dan tampan. Dia melemparkan ciuman kepada Tracy, dan tersenyum dengan hangat. Tracy yang duduk di depan piano pada saat pertunjukan, merasa bingung. Dia sangat tampan, muda, humoris, dan memiliki sifat mudah bergaul yang tidak dimiliki oleh banyak orang kalangan atas. Dia akan menjadi rekan main yang hebat, tetapi sulit untuk mengambil tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Terus terang, dia masih seorang anak-anak yang belum dewasa, masih suka bermain dan sulit mengontrol suasana hatinya. Apakah dia benar-benar bisa memerankan sosok seorang ayah yang baik? Wanita dilahirkan dengan sifat keibuan, banyak wanita yang tidak peduli seberapa rapuhnya dia sebelumnya, selama mereka sudah menjadi seorang ibu, mereka akan segera menjalankan perannya, yaitu peran menjadi seorang ibu. Tapi pria, sangat sedikit yang dapat melakukannya. Berhasil. Denny mengambil bir dan berjalan mendekati Billy, matanya menuju ke atas panggung, dan tersenyum sinis. Kali ini aku bersungguh-sungguh. Billy menatap Tracy dengan penuh obsesi, dia adalah perpaduan antara keanggunan dan keseksian, dia bisa menjadi malaikat dan bisa menjadi iblis, seorang wanita yang cocok dengan keduanya adalah yang terbaik di dunia, dan membuatku terpesona. Ceka. Denny menghela napas, aku jarang sekali melihatmu begitu bersemangat. Tentu saja, aku bahkan sudah menyiapkan cincinnya. Billy mengeluarkan cincin berlian dari sakunya. Kamu berencana untuk melamarnya. Tidak mau memikirkannya kembali. Denny menepuk-nepuk pundaknya, ibumu mungkin tidak akan menyetujuinya. Orang yang sudah dipilih dalam sekali lihat, harus digenggam dengan kuat, supaya waktu malam tidak sering memimpikannya. Billy menatap Tracy dengan kelembutan di matanya. Tuan Billy, pada saat ini, beberapa wanita selebriti internet yang seksi dan mempesona datang mengelilinginya, kami mencarimu kemana-mana, rupanya kamu di sini. Belakangan ini, kenapa kamu tidak datang ke bar Kaisar? Kami setiap malam menunggumu di sana. Benar, pindah tempat, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat berbicara, beberapa wanita sudah duduk di sebelah Billy, tubuh seksi mereka menempel kepadanya, dan beberapa bahkan membungkuk untuk menciumnya. Pergi. Billy memarahinya dengan galak. Kamu belum pernah memperlakukan kami seperti ini sebelumnya. Dua orang wanita memeluk lengannya dengan erat, satu di kiri dan satu di kanan, yang lain langsung duduk di pangkuannya, melingkarkan lengannya di lehernya dan menawarkan ciuman hangat. Di atas panggung, Tracy mengerutkan kening melihat adegan ini, seketika musik piano hilang satu ketukan. Bab 154. Bahkan dulu di bar Kaisar, saat dia berperan sebagai gigolo, dia tidak pernah melihatnya begitu dekat dengan wanita manapun, tapi sekarang dia malah begitu lancang di depannya. Pergi. Billy sekuat tenaga memberontak, dan akhirnya berhasil mendorong wanita-wanita itu pergi. Wanita-wanita itu berjatuhan di sofa, beberapa di atas meja dan di lantai.
Satu persatu memasang tampang sedih, mengerutkan kening dan dengan suara kecil berkata, "Tuan Billy, apa yang terjadi denganmu hari ini?" Sudah, wanita-wanita cantik, hari ini Tuan Billy punya urusan penting, jadi tidak bisa bermain bersama kalian. Aku traktir kalian di ruang VIP, nanti aku yang akan membayar tagihannya. Denny membujuk wanita-wanita itu untuk pergi. Billy merapikan kerah bajunya dengan kesal, mengambil gelas di depannya dan meminumnya, kemudian melihat kembali ke atas panggung, tapi Tracy sudah menyelesaikan pertunjukannya dan kembali ke belakang panggung. Dia lekas pergi ke belakang panggung mencari Tracy. Tracy keluar dari toilet, merapikan barangnya dan bersiap untuk pulang. Billy menarik tangannya dan berkata, "Sayang, kamu marah." Dari awal aku sudah mendengarnya, Tuan Billy adalah orang yang memiliki daya tarik tinggi, malam ini aku benar-benar melihatnya. Nada suara Tracy penuh dengan emosi marah. Semua wanita itu yang menggangguku, aku berusaha sekuat tenaga mendorong mereka. Billy segera menjelaskannya, "Lain kali, aku akan mengabaikan mereka, aku bersumpah." Jika sumpah itu berguna, untuk apa ada polisi? Tracy mengerutkan keningnya, "Kenapa kamu akhir-akhir ini berubah menjadi sangat kekanak-kanakan seperti ini?" Setelah kata-kata itu keluar, Tracy sedikit terkejut. Benar, akhir-akhir ini dia berbeda dengan sebelumnya, seperti dua orang yang berbeda. Di masa lalu, dia sangat tenang dan bertanggung jawab, ia belum pernah melihatnya bertindak intim dengan wanita manapun. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa hari, sudah memergokinya 2 kali, dikelilingi wanita-wanita muda. Dulu, dia sangat tenang dan kalem, dia menangani masalah dengan tegas, tidak pernah membicarakan hal-hal omong kosong. Tapi sekarang, selain mulutnya yang dipenuhi janji sumpah, sepertinya dia tidak melakukan hal-hal yang benar lainnya. Oke, aku yang salah. Billy menatap Tracy dan berkata, "Aku akan membuktikannya, aku tidak akan pernah melakukannya lagi." Meskipun Tracy merasa tidak senang, tapi memikirkan bahwa dia dulu sangat baik, maka dia tidak memperhitungkannya kembali. "Sudahlah, aku pergi ambil tas dulu, kamu tunggu aku di pintu belakang." "Baik, aku akan pergi ambil mobil." Tracy pergi ke kasir untuk mengambil tasnya, tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, Daniel. Bagaimana dia bisa ke sini? Daniel melangkah masuk ke dalam bar downtown, dengan langkah seperti seorang raja, dan memecahkan suasana di dalam bar. Ryan dan keempat orang lainnya mengikuti di samping untuk membuka jalan dan menyingkirkan hal-hal yang menghadang. Semua orang menjadi diam dan hening, mereka duduk dengan tenang di sana, tidak berani membuat kegaduhan apapun. Denny bergegas menyambutnya dengan sikap hormat dan bersemangat. Daniel melihat ke sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. "Berikan tas itu kepadaku, cepat-cepat." Tracy menutupi wajahnya dengan mantelnya, berkata dengan panik dan terburu-buru. "Ketemu, di sini." Kasir itu memberikan tasnya kepadanya, dan bercanda kepadanya, "Kenapa kamu begitu panik? Kamu dan Billy mau pergi kemana?" Tracy tidak menanggapinya, dan pergi seolah-olah sedang melarikan diri. "Jika sampai terlihat oleh si iblis aku bekerja paruh waktu di sini, pasti akan sangat merepotkan." Karena berlari terlalu cepat, Tracy menabrak pintu, sampai lututnya mati rasa, dan dia berjalan dengan terpincang-pincang. "Sayang, kenapa kamu tidak berhati-hati? Sakit tidak?" Billy turun dari mobil dan memapahnya. "Tidak apa, ayo cepat jalan." Tracy dengan panik dan berkata, "Bos iblisku datang kemari." "Apa? Daniel kesini?" Billy bertanya dengan terkejut. "Iya, ayo cepat jalan." Tracy buru-buru naik ke mobil. Billy segera menyalakan mobil dan pergi. "Kamu habis minum tidak boleh mengendari mobil, di mana supirmu?" Tracy bereaksi setelah menyadarinya. "Kita pergi dulu, nanti baru dibicarakan lagi." Billy menutup atap mobilnya, membuka sebotol air mineral dan meminumnya, tapi dia masih merasa haus, kemudian dia membuka jaketnya dengan kesal. "Kamu minum berapa banyak?" Tracy bertanya karena merasa ada yang aneh dengannya. Bab 155. Hanya 1 botol bir. Billy merasa dirinya agak aneh malam ini, aneh, biasanya aku tidak merasakan apapun setelah minum. "Sebaiknya kamu berhenti di pinggir dan panggil supir pengganti." Tracy terburu-buru mengingatkannya, "Kamu tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas."
Jika berhenti sekarang akan ada orang yang bisa mengejar kita. Billy menatap kaca spion dengan waspada. Kenapa aku merasa, kamu lebih takut dengan bosku ya? Tracy bertanya dengan santai. Mata Billy berkedip, tapi dia dengan cepat merubah raut wajahnya dan berkata, bukankah kamu yang takut bertemu dengannya? Aku hanya tidak ingin membuat kamu berada dalam kesusahan. Tidak usah dibahas lagi, ayo panggil supir pengganti. Desak Tracy. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Billy mengendarai mobilnya ke pinggir kota dengan sangat cepat, seperti mobil balap. Apa yang kamu lakukan? Tidak boleh melajukan mobil dengan cepat di kota, cepat berhenti. Tracy menoleh dan melihat ke arah Billy. Sekarang wajah dan telinganya merah, mengeluarkan banyak keringat, benar-benar ada yang tidak beres dengannya. Kamu yang seperti ini, sama seperti aku waktu itu. Tracy tiba-tiba menyadari sesuatu, dia heran dan berkata, kamu tidak mungkin diberikan obat, kan? Tidak mungkin. Billy mengingat-ingat kembali dengan saksama, ketika wanita-wanita itu mengelilingi dan menghampirinya. Ada seorang wanita yang menciumnya, tapi dia dengan cepat mendorong wanita itu, kemudian mengambil bir di depannya dan meminumnya. Apakah pada saat itu, ada orang yang menaruh obat? Cepat berhenti. Tracy panik, dan dia bisa merasakan getaran dari badan Billy. Sayang, jangan takut. Billy memegang tangannya, mencium punggung tangannya, dan berkata sambil terengah-engah, aku akan bertanggung jawab terhadapmu. Kamu. Tracy menjadi lebih panik ketika mendengar dia mengatakan kata-kata itu, kamu jangan main-main, ayo kita ke rumah sakit. Bodoh, hal semacam ini pergi ke rumah sakit apa gunanya? Billy memandang Tracy dengan lembut, aku butuh obat penawar, dan kamulah obat penawarku. Bar downtown. Daniel duduk di kursi kulit perak dan memutar cincin hitam emas di tangannya. Meskipun raut wajahnya masih terlihat dingin, tapi alisnya yang sedikit mengerut sudah mengungkapkan pemikirannya. Setelah Ryan memeriksa, dia buru-buru datang untuk melapor, Nona Tracy memang bernyanyi di sini, dan belakangan ini Tuan Billy sering ke sini, 15 menit yang lalu keduanya sudah pergi melalui pintu belakang. Daniel mengangkat matanya dan menatap dingin ke arah Danny. Danny menundukkan kepalanya dan dengan penuh ketakutan dia berkata, aku tidak tahu Nona Tracy itu orang Anda, aku pikir. Kamu pikir. Menurutmu, berapa banyak orang yang mati karena dua kata ini? Suara Daniel dipenuhi dengan aura pembunuh. Tuan Daniel, tenanglah. Tiba-tiba terdengar suara, buk, Danny berlutut di lantai. Daniel tidak menyentuhnya, dia malah bangun dan pergi meninggalkannya, kemudian dia berbalik dan memberikan perintah, jangan buka bar lagi, itu membahayakan orang lain. Baik. Danny menundukkan kepalanya sampai tidak berani bernapas. Billy memberhentikan mobilnya di pinggiran kota, di sebelah danau. Membuka atap mobilnya, angin sejuk bertiup masuk, dan dia merasakan rasa sejuk yang nyaman. Tapi Tracy malah dalam suasana hati yang buruk. Dia melihat Billy yang kejang-kejang karena obat, hatinya sangat kacau dan berkata, aku akan pergi mencari dokter. Setelah mengatakan itu, saat dia ingin membuka pintu mobil dan pergi, Billy malah meraih tangannya. Sayang, jangan pergi. Billy memasang muka memelas. Tubuh Tracy perlahan jatuh di sandaran mobil, dia berjuang untuk bangun, tapi Billy menindih tubuhnya. Jangan sentuh aku. Tracy berteriak takut. Kenapa kamu begitu menentangku? Dari awal kamu itu milikku. Billy membelai rambutnya dengan lembut, mencoba untuk menahan keinginannya, tidak ingin menakutinya. Jangan, Tracy menggelengkan kepalanya dengan panik, meskipun dia dan gigolo pelunas hutang sudah bersama sejak lama dan memiliki 3 orang anak. Tapi, tidak tahu kenapa, Tracy tetap tidak menyukainya saat ia mendekatinya seperti ini, dan selalu melawannya. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.